Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman mengetahui secara cepat ya pada saat Kak Furkon mengupload video yang terbaru. Di video ini akan terbahas materi tentang persamaan trigonometri yang bagian keempat yang berbentuk kuadrat ya teman-teman. Silahkan disiapkan catatan dan alat tulis kalian supaya teman-teman juga bisa mencatat semua hal-hal yang terpenting yang terdapat di dalam video ini. Oke, selamat belajar ya. Pertama, apa sih bentuk kuadrat di dalam persamaan trigonometri itu? Nah, masih ingatkah teman-teman tentang persamaan kuadrat yang sudah dipelajari di jenjang SMP ya? Oke, atau MTS ya. Nah, kalau bentuk kuadrat itu adalah bentuk suatu persamaan yang pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2. Oke? Karena ini persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat, otomatis persamaan kuadratnya juga berbentuk trigonometri kan. Oke. Sebelum mempelajari bentuk kuadrat, teman-teman kan sudah mempelajari yang tipe-tipe persamaan bentuk sin, bentuk cos maupun bentuk tangen. Silahkan cek di deskripsi video untuk teman-teman yang baru bergabung. Karena ini lanjutannya itu. Jadi penerapannya ini merupakan katakanlah bentuk lain dari persamaan trigonometri. Nah, ini bentuk kuadrat. Nah, ada 3 berarti bisa sin, bisa cos, bisa tan. Nah, tapi ini bentuknya kuadrat. Kalau sin ya misalkan aja Kak Furkon tuliskan kayak gini. A sin kuadrat X ditambah B sin X ditambah C sama dengan 0. Nah, ini kan mirip persamaan kuadrat ya. Oke, cuma dalam bentuk trigonometri. Bisa juga dia itu dalam kosinus. Nah, A cos kuadrat X ditambah dengan B cos X, oke, ditambah dengan C sama dengan 0. Oke. Dan yang terakhir bisa aja berbentuk tangen, ya sama aja. A tangen kuadrat X, oke, ditambah dengan B tan X, oke. B tan X ditambah dengan C itu sama dengan 0. Nah, ini adalah 3 bentuk persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat. Artinya pangkat tertingginya itu selalu 2. Seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami? Oke, ini kita kodai dulu karena ini adalah sebuah jenis persamaan kuadrat dalam bentuk trigonometri. Ini harus teman-teman ingat ya. Jadi yang terpenting itu adalah pangkat 2-nya teman-teman. Jadi misalkan pangkat 1-nya misalkan Kak Furkon punya A sin kuadrat X ditambah C sama dengan 0. Nah, itu tetap persamaan kuadrat. Karena acuan kita itu adalah pangkat tertinggi. Berbeda kalau misalkan pangkat kuadratnya nggak ada, pangkat tertingginya kan bukan 2 tapi 1. Nah, itu berbentuk persamaan linier yang sebelumnya seperti biasa. Ada tipe sin, ada tipe cos, ada tipe tangen. Ini bentuknya kuadrat. Lah, setelah kita menjumpai jenis-jenis persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat, apa yang harus kita lakukan? Ini mirip-mirip tentang persamaan kuadrat dulu. Jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah difaktorkan dulu untuk mencari nilainya. Nah, ini Kak Furkon tuliskan dulu langkah penyelesaiannya ya teman-teman. Cara menyelesaikan ya kan persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat. Nah, ini Kak Furkon tuliskan cara penyelesaian. Oke, cara penyelesaian. Bagaimana caranya kita menyelesaikan sih kalau kita ketemu persamaan trigonometri tapi pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2 yaitu bentuk kuadrat. Nah, caranya cukup simpel. Yang pertama adalah kita faktorkan teman-teman. Jadi langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah difaktorkan. Nah, difaktorkan seperti biasa ya kan. Oke, kita tuliskan, Kak Furkon tuliskan dulu. Faktorkan aja bentuk persamaannya. Nah, bisa pakai permisalan, bisa juga langsung, tapi lebih enak langsung sih. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yang harus teman-teman lakukan itu adalah mencari ya kan, mencari atau mendapatkan ya kan, mendapatkan nilai dari itu tadi, persamaannya itu tadi ya kan, mendapatkan hasil pemfaktorannya, hasil faktornya.
Misalkan X min 2 dikali X plus 3. Nah, berarti X sama dengan 2 atau X sama dengan min 3. Seperti itu ya. Nah, seperti pada waktu jenjang SMP. Dan langkah yang terakhir adalah disesuaikan seperti biasa menggunakan konsep persamaan trigonometri dengan tipe-tipe yang ada 3 kemarin. Bisa tipe sin, bisa tipe cos, bisa tipe tangen. Jadi intinya ini adalah bentuk lain dari persamaan trigonometri ya. Jadi yang 3 kemarin itu adalah dasar. Jadi kalau misalkan ini ada bentuk kuadrat, berarti modifnya gimana untuk menuju ke dasar itu. Itu kurang lebih seperti itu pemahamannya. Nanti ada bentuk lain yang kedua, yaitu bentuk yang ada sin, ada cosnya. Nanti insya Allah Kak Furqan bakalan buat videonya juga. Seperti itu ya. Jadi intinya ya 3 itu kemarin, ya kan, harus teman-teman kuasai. Tipe sin itu kayak gimana, tipe cos itu kayak gimana, tipe tangen itu kayak gimana. Itu harus dikuasai. Oke, akan contoh soal ya, kita supaya teman-teman tidak lebih paham ya. Kita akan mencoba satu soal. Ada soal kayak gini teman-teman, 2 sin kuadrat X dikurangi 2 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat yang trigono atau bukan? Iya jawabannya, meskipun B-nya tidak ada. Yang penting kan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya berapa? 2. Ya udah, itu termasuk persamaan trigonometri. Udah, itu aja. Oke. Nah, dengan interval X-nya itu antara 0 sampai 360. Oke. Tindakan adalah himpunan penyelesaiannya itu apa? Jadi nilai X yang memenuhi itu apa? Seperti ini ya teman-teman. Oke. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, langkah pertama adalah kita faktorkan supaya kita nanti mendapatkan bentuk persamaan trigonometri biasa, ya kan? Ini khususnya tipe sin. Jadi duanya ini Kak Furqan keluarkan, oke? Bisa dipahami ya. 2 keluarkan jadi sin kuadrat X min 1 sama dengan berapa? Sama dengan 0 dong. Oke. Ini. Lah, kemudian kalau kedua ruas, Kak Furqan bagi 2 kan boleh. 0 bagi 2 kan 0. Jadi nanti hasilnya adalah sin kuadrat X. Oke, sin kuadrat X dikurangi 1 sama dengan 0 bagi 2 juga 0. Seperti ini. Kemudian Kak Furqan pindah ruas ya kan, min 1 jadi, atau difaktorkan aja ya kan, sin kuadrat X min 1. Jadikan sin X plus 1 dikali sin X min 1. Ini pelajaran kelas 8 SMP insya Allah ya. Kuadrat sempurna, masih ingat gak? A kuadrat min B kuadrat hasilnya adalah A plus B dikali A min B. Oke. Jadi ini hasilnya adalah, pemfaktorannya adalah sin X plus 1 dikali sin X min 1. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Kemudian ini kita urusi satu-satu ya teman-teman. Jadi yang sin X plus 1 diurusi, yang sin X sama dengan min 1 sama dengan sin X min 1 juga diurusi. Semuanya 0 ya. Jadi kemungkinan yang pertama itu adalah sin X sama dengan min 1, pindah ruas ya teman-teman. Atau, Kak Furqan tuliskan, atau sin X min 1 sama dengan 0. Jadi sin X sama dengan 1. Ini kan persamaan trigonometri. Masih ingat kan teman-teman? Ini setelah nemu kayak gini, baru kita memanfaatkan konsep yang sudah kita pelajari tentang persamaan trigonometri, tipe sin, tipe cos, maupun tipe tangen. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi ini kita urusi satu-satu. Yang pertama adalah kita urusi yang sin X sama dengan min 1. Min 1 itu kita ubah 270. Yang sin X sama dengan min 1 ya. Kita ubah jadi sin 270. Yang kedua, sin X sama dengan 1. Kita ubah aja. Sin X sama dengan sin 90. Seperti ini teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian, tipe sin itu ada 2 kemungkinan kan. Bisa kalau ada sin X sama dengan sin alfa. Hasilnya apa ya? Bisa aja X sama dengan alfa plus K kali 360. Bisa aja X sama dengan 180 min alfa ditambah K kali 360. Ini kita urus semuanya teman-teman. Jadi nanti kita gunakan nilai K-nya gimana Kak? Ya kita coba-coba mana yang memenuhi. Pokoknya X-nya itu harus berada di interval 0 sampai 360 gitu teman-teman ya. Oke, gampang bukan? Gampang kok. Oke. Siap. Jadi ini kemungkinan yang pertama kita tulis. Berarti kan kemungkinan X sama dengan ya enggak 270 ditambah dengan K kali 360. Seperti ini kan teman-teman kemungkinan pertama. Lah ini bagaimana Kak kita nyobanya nilai K? Nah itu kalau negatif ya nggak mungkin ya kan, hasilnya negatif.
Kalau kita ambil 1 juga nggak mungkin, ya kan? 360 tambah 270 berapa yuk? Banyak, ya kan? Berarti yang paling mungkin adalah kita ambil saat K sama dengan 0. Oke, jadi X-nya sama dengan 270 ditambah dengan 0 kali 360. Ya enggak? 0 dikali 360. Gitu teman-teman ya. Oke, gampang ya? Oke, sehingga kita peroleh bahwa X sama dengan 270. Nah, gampang kan? Oke, jadi jawaban akhir ya, 270. Bisa dipahami ya teman-teman ya, insya Allah ya. Oke, nah kemudian kita nyoba ke tipe persamaan yang kedua, yaitu saat X sama dengan 180 min alfa ditambah K kali 360. Tetapi mungkin nggak kira-kira ini teman-teman. Nah ya kita coba aja. Kalau teman-teman bisa menganalisis, oh ini hasilnya bakalan sama atau tidak mungkin, ya nggak usah dicari, nggak apa-apa. Karena interval yang ditentukan kan hanya 0 sampai 360. Nah, sekarang kita cari coba yuk. Hasilnya sama enggak saat itu? Coba ya. 360 yuk. Berarti ini min berapa yuk? Min 90 ya. Oke, jadi nanti X sama dengan, kita tuliskan di sini. X sama dengan, ini kan 180 min alfa. Katakanlah alfanya kan kita pakai 270 yang kemungkinan sin X sama dengan sin 270 tadi teman-teman ya. Nah nanti insya Allah ini bakalan sama dengan yang di atas. Tapi kita buktikan dulu. Oke, setelah ini kita buktikan yang tipe yang kedua tadi nggak usah ya kan. Kita ambil K1 aja. Oke, ini hasilnya kan min 90 ya teman-teman. Oke. Nah ini K kali 360 ini, sorry, ini kurang K teman-teman ya. 180 min alfa ditambah K kali 360. Nah, nilai K-nya itu bebas, dia itu bilangan bulat. Tetapi harus kita kira-kira ya, jangan kita asal aja masukkan, nanti bisa penuh nanti buku tulisnya ya kan. Jadi kita kira-kira yang memenuhi yang di soal. Misalnya mintanya dari 0 sampai berapa. Secara umum saya di soal biasanya 0 sampai 360. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi kalau kayak gini, kira-kira nilai K yang memenuhi adalah K sama dengan, kalau 0 kan nggak mungkin teman-teman ya. Yang paling memenuhi adalah K sama dengan 1. Nah, saat K sama dengan 1 itu loh, hasilnya pasti sama dengan 270, ya nggak? Min 90 ditambah 1 kali 360 kan 360. 360 dikurangi 90 berapa yuk? 270. Nah, ini teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita sudah peka terhadap soal, kemungkinan yang kedua ini nggak usah diambil, nggak apa-apa. Pasti hasilnya bakalan sama. Soalnya kan 270 loh, min 90, sama aja. Bisa dipahami? Oke. Sekarang untuk ini kita coba satu aja. Pasti nanti akhirnya hasilnya bakalan sama ya kan teman-teman. Oke. Kita coba yang X sama dengan alfa plus K kali 360 aja. Yang 180 min alfa ya sama. Kan 180 min 90 berapa yuk? 90 kan sama. Nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa. Oke. Jadi yang paling memenuhi adalah saat K sama dengan 0, iya nggak? Berarti kalau K sama dengan 0 gimana? X sama dengan 90 ditambah 0 kali 360, iya nggak? 0 kali 360 kan 0. Berarti X sama dengan 90. Untuk yang B nggak usah dikerjakan ya. 180 min alfa. 180 min 90 kan 90. Jadi nggak ngaruh ya teman-teman. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada 2. Bisa saat X sama dengan 90 atau X sama dengan 270. Gitu teman-teman. Gampang bukan? Gampang sekali. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya dari soal ini itu ada 2. Himpunan penyelesaiannya kita tulis bisa aja X sama dengan 90 atau X sama dengan 270. Oke. Saya kira cukup ya video pembahasan dari Kak Furkon tentang persamaan trigonometri bentuk lain ya, yaitu bentuk kuadrat. Intinya ya kita faktorkan dulu baru kita menuju ke persamaan biasa, sin, cos, atau tan. Sekian dari Kak Furkon, semoga bermanfaat ya. Sukses selalu bagi teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.